Para punggawa timnas Indonesia kompak posting di Instagram. Mereka meminta supporter Garuda berhenti membandingkan pemain keturunan dan lokal. PSSI era Erick Thohir memang sangat gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Sebut saja seperti Jordi Amat, China Patinama, Sandy Walsh, hingga yang terbaru Justin Hubner. Namun beberapa fans Garuda tak setuju dengan program tersebut. Mereka lebih suka timnas Indonesia diperkuat pemain lokal alias local pride. Sebab menurut mereka kehadiran pemain naturalisasi menutup peluang pesepak bola Indonesia asli membela Garuda di dada. Namun sebagian fans lainnya justru mendukung kehadiran pemain naturalisasi. Menurut mereka pengalaman bermain para pemain keturunan lebih banyak dan bagus buat timnas Indonesia. Mereka juga punya hak membela Garuda karena punya darah Indonesia. Di tengah perdebatan sengit, penggawa Garuda kompak mengunggah sebuah pesan kepada supporter. Mereka meminta perbandingan local pride versus naturalisasi. Beberapa pemain yang mengunggah adalah Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mark Klok hingga Ivar Jenner. Para amunisi timnas Indonesia meminta fans lebih bijak. Apalagi skuad Garuda sebentar lagi akan mentas di Piala Asia 2023. Sebelum mentas di Piala Asia, timnas Indonesia pemusatan latihan di Antalya, Turki. Mereka juga melakukan 2 kali uji coba melawan Libya. Shin Tae-yong fokus genjot fisik timnas Indonesia selama di Turki, jarang latihan taktik. Timnas Indonesia akhirnya menyelesaikan pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023 di Antalya, Turki. Pelatih Shin Tae-yong mengungkap bahwa TC tersebut difokuskan untuk menggenjot fisik para punggawa timnas Indonesia. Setelah dibantai 4 gol tanpa balas di jilid pertama, timnas Indonesia takluk 1-2 dari Libya di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki. Padahal timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Yakob Sayuri yang menerima umpan tarik dari Ivar Jenner. Namun tim berjulukan skuad Garuda itu di comeback karena Libya mencetak 2 gol balasan. Shin Tae-yong tetap memuji perjuangan timnas Indonesia meski keok dari Libya. Arsitek asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa skuad Garuda minim latihan taktik. Berbeda dari uji coba pertama yang memakai pakem 4-4-2, timnas Indonesia menggunakan pola 3-4-2-1 dalam latih tanding kedua kontra Libya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa formasi itu menjadi simulasi untuk melawan timnas Irak. Timnas Indonesia akan menjalankan 1 uji coba lagi sebelum berkancah di Piala Asia dengan melawan timnas Iran di Qatar pada 9 Januari. Segudang PR timnas Indonesia untuk lawan Jepang hingga Irak di Piala Asia 2023, kurangi blunder, pertajam penyelesaian akhir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mempunyai pekerjaan rumah segudang untuk melawan timnas Jepang hingga timnas Irak di Piala Asia buntut 2 kali kekalahan dari timnas Libya dalam uji coba. Terbaru timnas Indonesia keok 1-2 dari Libya. Padahal timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Yakob Sayuri yang menerima umpan tarik dari Ivar Jenner. Namun tim berjulukan skuad Garuda itu di comeback karena Libya mencetak 2 gol balasan. 3 kali kebobolan karena blunder lini belakang. Gol kedua Libya lahir akibat blunder dari bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, yang terlalu pelan ketika melakukan back pass ke kiper skuad Garuda, Hernando Ari. Sudah 3 kali lini belakang timnas Indonesia melakukan kesalahan fatal yang berujung kebobolan. Dalam latih tanding pertama sewaktu timnas Indonesia dibantai 0-4 Libya, Justin Hubner 2 kali dan Jordi Amat total membuat 3 blunder yang berakhir kebobolan. Selain sektor pertahanan, sorotan juga tertuju terhadap penyelesaian akhir timnas Indonesia yang menjadi permasalahan akut dalam persiapan menuju Piala Asia. Timnas Indonesia total melepaskan 17 tendangan ketika 2 kali melawan Libya, namun hanya 6 yang mengarah ke gawang. Dari 6 shots on target, hanya 1 gol yang bisa dihasilkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia terlihat mati kutu di depan kotak penalti Libya. Pada laga uji coba kedua, timnas Indonesia mendapatkan 2 peluang emas lewat Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner. Namun, keduanya gagal mengeksekusi dengan tenang. Marcelino telah menerima umpan matang dari Yakob Sayuri di kotak penalti lawan.
Hanya saja Marcelino malah melepaskan tendangan yang melambung tinggi di atas gawang Libya. Momen Hubner lebih disayangkan lagi. HUBNR sudah berhadapan 1-1 dengan kiper Libya. Sialnya, insting Hubner kurang terasah dalam keadaan seperti itu sehingga tendangannya belum mampu menaklukkan Murad Al-Wuhasi karena bolanya ditepis. Poin Timnas Indonesia setelah lawan Libya di matchday FIFA. Timnas Indonesia melakoni laga kedua uji coba kedua melawan Libya di Mardan Sports Complex. Menariknya, pertandingan yang dijadwalkan masuk dalam perhitungan poin FIFA. Pada laga uji coba pertama melawan Libya, Timnas Indonesia digunduli dengan skor telak 0-4. Beruntung, kekalahan itu tak berpengaruh pada peringkat ranking FIFA. Pasalnya, laga uji coba pertama melawan Libya tidak termasuk dalam hitungan poin FIFA. Berbeda dengan laga kedua. Shin Tae-yong memaksimalkan situasi untuk merebut poin sekaligus membalaskan kekalahan pada pertandingan pertama tersebut. Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia di ranking FIFA atas Libya? Seharusnya poin FIFA Timnas Indonesia jika Timnas Indonesia menang atas Libya, maka skuad Garuda bakal mendapatkan tambahan 2,93 poin. Dengan raihan tersebut, skuad Garuda bisa naik satu peringkat ke ranking 145. Sementara meraih hasil imbang, maka pasukan Shin Tae-yong meraup 0,43 poin. Menelan kekalahan, Timnas Indonesia kehilangan 2,07 poin. Timnas Indonesia gagal membalaskan dendamnya atas Libya, maka tetap bertahan di peringkat 146 dunia.